Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Imam Fauzi Rahman dengan NIM 322617. Saya akan mempresentasikan tentang The Open Group Architecture Framework atau yang disingkat dengan TOGA. Dan ini makalah yang saya buat, komentar, daftar isi, mana bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, manfaat penulisan, tujuan penulisan, lanjut ke bab 2 ada isi. Dalam isinya ada pengertian tentang TOGAF, fase dalam TOGAF ADM, kelebihan dan kekurangan TOGAF, bagian-bagian TOGAF, dan komponen arsitektur dalam TOGAF. Yang selanjutnya ada bab 3 penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Itu masuk ke bab 1 latar belakang. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah sebuah framework untuk arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan mengelola arsitektur sistem arsitektur informasi enterprise. TOGAF ini merupakan standar open group yang telah terbukti digunakan oleh organisasi-organisasi termuka di dunia dalam meningkatkan efisiensi bisnis. TOGAF juga telah menjadi standar enterprise arsitektur yang paling terkemuka dan handal. Standar dan konsisten, baik metode dan komunikasinya, di antara para profesional enterprise arsitektur. Para profesional enterprise arsitektur memilih TOGAF karena kredibilitas industri, efektivitas kerja, dan karir peluangnya lebih besar. TOGAF ini akan membantu para praktisi menghindari keterbatasan pengembangan enterprise arsitektur menuju metode yang eksklusif. Kemudian perumusan masalahnya, dalam penulisan makalah ini akan membahas tentang beberapa aspek, yaitu pengertian TOGAF, fase dalam TOGAF, kelebihan dan kekurangan TOGAF, bagian-bagian TOGAF, komponen arsitektur dalam TOGAF. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah agar lebih memahami lebih dalam lagi tentang The Open Group Architecture Framework, karena ini merupakan salah satu bagian dari arsitektur sistem informasi. Sedangkan tujuannya adalah sebagai salah satu tugas dari mata kuliah arsitektur sistem informasi, dan agar lebih memahami dan mempelajari apa itu TOGAF beserta sistem yang terdapat di dalamnya. Masuk ke bab 2, isi pengertian TOGAF. TOGAF ini merupakan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari metode dan serangkaian tools pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise menurut The Open Group pada tahun 2011. Metode arsitektur enterprise yang dimiliki oleh kerangka TOGAF disebut dengan TOGAF ADM atau yang disebut dengan Architecture Development Method. Dan ini merupakan inti dari kerangka kerja TOGAF itu sendiri. TOGAF ADM adalah sebuah metode generik yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengelola model arsitektur enterprise dan dirancang untuk menangani sebagian besar kebutuhan sistem dan organisasi. Fase-fase dalam TOGAF. Kode ini bisa dilihat fase-fasenya ini ada 9 fase. Kita akan bahas satu persatu. TOGAF ADM terdiri dari 9 fase yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah fase preliminary, yaitu fase menjelaskan persiapan dan aktivitas awal yang perlu dilakukan untuk mencapai arahan dan proses bisnis terhadap model arsitektur enterprise yang dikembangkan. Aktivitas ini dilakukan antara lain penyusunan kapabilitas arsitektur, rencana kostumisasi, TOGAF, dan pendefinisian prinsip-prinsip arsitektur. Yang kedua, fase arsitektur vision merupakan fase awal dari ADM yang bertujuan untuk mengidentifikasi visi dari pihak manajemen organisasi terhadap kemampuan arsitektur enterprise yang meliputi proses pengkajian kebutuhan organisasi akan pentingnya perkembangan arsitektur enterprise, penentuan ruang lingkup arsitektur enterprise yang dibangun, identifikasi stakeholder, dan memperoleh persetujuan dari pihak manajemen untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Selanjutnya ada fase bisnis arsitektur. Adalah fase yang bertujuan untuk mendefinisikan kondisi awal dari arsitektur bisnis yang berjalan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan target arsitektur bisnis yang menjelaskan aktivitas bisnis apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis yang
sesuai dengan strategi bisnis informasi. Kemudian fase C atau fase Information System Architecture. Fase ini merupakan kombinasi dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan target sistem informasi, baik itu data ataupun aplikasi, yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data menekankan pada bagaimana data akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, kebutuhan aplikasi, serta model aplikasi yang akan dirancang. Selanjutnya ada fase D atau fase teknologi arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat target arsitektur teknologi yang ingin dibangun dengan menggunakan teknologi portofolio katalog untuk menentukan jenis kandidat teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan. Selain itu, fase ini juga perlu dilakukan kajian terhadap alternatif-alternatif yang dapat digunakan dalam pemilihan teknologi tersebut. Selanjutnya adalah fase E, atau yang fase Opportunities dan Solution. Fase ini berfokus pada pendefinisian manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang sudah dibuat pada fase B, C, dan D, yang akan diimplementasikan dalam suatu organisasi. Fase selanjutnya adalah fase F, yaitu Migration Planning. Fase ini bertujuan menjelaskan rencana implementasi dari baseline menuju target arsitektur enterprise yang sudah dibuat. Aktivitas yang terlibat dalam fase ini antara lain adalah penilaian terhadap rencana migrasi dari sistem informasi. Fase selanjutnya adalah implementasi governance. Fase ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan. Proses tata kelola ini meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Fase yang terakhir adalah fase H, yaitu arsitektur change management. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan memperoleh value bisnis yang sudah ditargetkan sebelumnya. Pada fase ini juga ditetapkan rencana tata kelola arsitektur enterprise yang baru, serta menentukan apakah siklus pengembangan arsitektur enterprise selanjutnya perlu dilakukan atau tidak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan TOGAF. Kelebihan dari TOGAF ini adalah sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. Kedua, sistematis. Ketiga, fokus pada siklus implementasi ADM dan proses. Kaya akan teknis arsitektur. Selanjutnya, resource base, menyediakan banyak material referensi. Karena melibatkan banyak pihak, terutama industri, di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Sedangkan kekurangan dari TOGAF ini adalah tidak ada templates standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blok diagram. Yang kedua, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Ketika ingin TOGAF ini merancang arsitektur enterprise sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pada proses bisnis perusahaan dan dapat melakukan investasi untuk jangka ke depan. Selanjutnya bagian-bagian dari TOGAF. TOGAF sendiri mempunyai beberapa bagian, yaitu arsitektur, development method atau ADM yang tadi dijelaskan ada 9 fase, yaitu komponen ini dari TOGAF yang menguraikan langkah-langkah dalam mengembangkan arsitektur perusahaan. Yang kedua, ADM Guidance dan Technicus. Komponen ini terdiri atas kumpulan petunjuk dan teknik dalam mengaplikasikan TOGAF ADM. Selanjutnya, arsitektur content framework. Komponen ini mendeskripsikan content framework dari TOGAF yang terdiri atas meta model artefak, building block, dan deliverables. Selanjutnya, enterprise continuum and tools. Komponen ini merupakan tempat penyimpanan virtual dari semua aset arsitektur meliputi model, pola, penjelasan, arsitektur, dan sebagainya yang terdapat dalam perusahaan serta industri teknologi informasi secara umum. Aset tersebut diyakini perusahaan harus tersedia untuk pengembangan arsitektur. Pada fase yang relevan sepanjang TOGAF ADM,
Terdapat peringatan untuk mempertimbangkan aset arsitektur apa dari TOGAF Enterprise Continuum yang harus dipakai arsitek jika tersedia. Selanjutnya, TOGAF Reference Model atau RM. Komponen ini membuat arsitektur reference model yang mencakup TOGAF Foundation, arsitektur, dan Integrated Information Instructor atau RM. Selanjutnya, arsitektur Capability Framework. Komponen ini memuat proses, keahlian, peran, dan tanggung jawab dalam organisasi yang dibutuhkan agar arsitektur dapat berfungsi. Selanjutnya, maaf ada sedikit typo. Selanjutnya, TOGAF ini mendefinisikan 4 jenis komponen arsitektural, yaitu yang pertama metamodel, yang kedua artefak, yang ketiga building block, yang ketiga ada hasil akhir. Metamodel adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyajikan view tertentu dari arsitektur artefak ke bentuk katalog, matriks, dan diagram. Elemen arsitekturalnya contohnya aktor, kebutuhan, dan item data. Sedangkan artefak adalah komponen penting dari arsitektur yang membentuk kerangkanya. Artefak terdiri dari daftar proses, matriks, data aplikasi, kelas dan kelas diagram. Sedangkan building block merupakan dokumen yang disusun berdasarkan elemen-elemen sebelumnya dan divalidasi secara formal sebagai output dari tahapan-tahapan ADM yang berbeda. Building block ini terdiri dari aplikasi dan proses bisnis. Hasil akhir atau deliverable. Hasil akhirnya yaitu berupa dokumen, arsitektur vision yang berisi daftar proses atau kelas diagram. Kesimpulan dari makalah ini adalah sebelum mempelajari apa itu TOGAF, kita perlu memahami apa itu definisi dari TOGAF terlebih dahulu, serta memperhatikan bagian dan elemen dasar pada TOGAF agar kita lebih memudahkan untuk menjalankannya ke depan. Sarannya, meskipun saya ingin menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, tetapi kenyataannya masih banyak kekurangan dan perlu yang saya perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan saya sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan dari Bapak diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, sehingga saya bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain yang akan membaca makalah ini. Daftar Pusaka, sekian, terima kasih. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.